saat berpendapat. Ini ciri khas sekarang ya Bu. Baik anak mantu, cucu. Nah itu ya, zaman dulu kita mantu datang ke rumah ibu cuman iya Bu, iya. Anak sekarang nih yang jadi mantu, ya Allah ibu, kenapa tambah keriput ya? Kenapa? Kritis. Terus dicolek sama suaminya, jangan ngomong kayak gitu. Aku kan betul ayah. Ibu kenapa jadi tambah keriput sininya? Jujur gak sih sebetulnya? Tapi menyakitkan. Kita kepengen anak jujur kan? Kepengen anak kritis. Tapi kadang kita belum siap dengan kejujuran itu ya. Ibu, aku kesel sama anak ibu nih. Ditunjuk tuh anak kita yang laki. Dia gak pernah ngerti aku. Gimana coba jadi ibu mertua Bu ya? Bu Asih. Ibu Asih gak apa-apa karena Bu Asih orangnya damai. Oh, yang barang kayak saya jadi mertua. Memang ada damainya saya separoh, cuman saya orang Bugis. Oh, sirik nak istrimu ngomong kayak gitu. Sirik kita orang Bugis. Oh, ya kan ada contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu berkunjung ke Mekah, kemudian dia dapati istrinya Nabi Ismail alaihissalam yang tidak santun, yang kurang ajar. Dia cuma bilang kasih kode, ya ganti pintu rumah. Ya, Nabi Ismail langsung tahu, oh suruh ganti istri. Sekarang kodenya gitu aja apa kita mertua ya? Dikala mantunya rada-rada. Nah, ganti plafon. Bukan lagi pintu rumah, plafon semuanya. Ya. Baja ringan. Dia mengartikan apa anak kita ya? Ikiopo ini tambah jaringan, nggak tahu rayapan. Paham ya Bu? Orang kritis. Ibu mau kesini, aduh ibu jangan kesini dong, kita mau ke Bandung. Nanti aja, kenapa sih ibu kesini? Apa rasanya Bu? Ibu dari Medannya Danau Toba. Ibu datang ke rumahnya anak BSD, sudah 5 tahun nggak ketemu cucu, sudah sampai dikit lagi tuh pintu tol itu yang baru, ibu telepon nggak boleh datang. Apa rasanya Bu? Itu bukan lagi ganti plafon, ganti tanah berikut bangunannya. Tapi itu yang terjadi. Ya, akhirnya kita cuman astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gimana dong Bu? Ya istighfar dulu Bu. Nah kejadiannya emang begitu. Kenapa? Memang kritis saat berpendapat. Maksud anak itu baik gak sebetulnya? Baik. Cuman maunya kita, kamu yang batalkan ke Bandung, bukan kita orang tua nun jauh di sana kita batal datang. Tapi bukan begitu gaya sekarang. Ya. Apakah dibiarkan? Enggak juga. Dimengerti dulu, difahami, nanti setelah itu kita sampaikan. Pada siapa? Pada anak kita. Tunggu aja. Kenapa? Anak kita sudah juga guilty feeling dengar istrinya ngomong kayak gitu sama ibu. Udah guilty feeling. Jangan lagi kita langsung telepon, Lanang, dari mana istrimu tuh bisa begitu-begitunya? Kamu tahu nggak? Udah kita. Apa yang terjadi nih? Anak kita kepencet dari istrinya dan kepepet dari ibunya. Akhirnya dia pergi keluyuran, pergi aja dia, nggak tahu kemana. Ya, sering terjadi kayak gitu. Karena mulai kepencet. Maka disinilah kebijaksanaan orang tua, dikarenakan gaya anak sekarang kritis saat berpendapat. Belajar juga begitu. Anak sekarang, ya, kalau gurunya salah, langsung bilang, Pak nggak kayak gitu Pak. Ya, kata Google, itu kan kata Google. Nggak begitu. Paham sampai sini ya? Iya. Hanya tetap dibimbing. Saya belajarin dari bapak mertua saya. Bimbingnya apa? 3. Benar, baik, pantas. Memang benar dia mau kritik kita orang tua, benar. Tapi caranya yang baik dan pantas itu harus dibimbing. Bimbing ya sejak kecil. Ya. Kan pernah tuh saya kasih contoh apa di sini apa di mana ya. Kita lagi duduk, anak kita ngomongnya berdiri, terus marah-marahin kita. Ya, ibu, aku nggak suka sama ibu, ibu keluar terus. Benar nggak?
Benar nggak dia nggak suka karena ibu keluar? Benar. Tapi caranya belum baik dan pantas. Ibu jangan naik pitam aja dulu. Itu benar baik pantas. Maaf, baik pak. Tuh kan saya udah bilang kan? Yang salah saya apa mejanya? Baik pantas itu nggak, saya mau kasih contoh duduk ceritanya. Baik aja. Mau contoh duduk. Baik pantasnya itu yang ibu harus sabar untuk ya memberi arahan. Saya tuh sampai sekarang juga kalau anak saya masih ngomongnya kalau dia marahin saya dan dia berdiri ngomong ya, saya suruh dia ambil kursi, ambil sini aja sayang. Justru ini mau kasih contoh. Saya duduk gini, anak berdiri. Ibu, aku nggak suka sama ibu. Ibu pergi terus. Tapi dia berdiri kan? Bener dia, tapi belum baik dan belum pantas. Ambil kursi nak, ambil kursi. Duduk dekat ibu. Kita mau ajarin baik pantasnya itu. Atau kalau nggak ada kursi, sini nak. Duduk di bawah. Supaya baik dan pantas, latihan anak selalu harus kalau orang tuanya di atas dia di bawah. Kenapa nak? Ibu, aku gak suka sama ibu. Nak, suara. Ya, Allah ajarkan sejelek-jelek suara keledai. Suaramu sudah kayak keledai 5. Gak bisa bu, aku ngomongnya kayak gitu. Tarik nafas. Lagi nak. Orang 5 kali tarik nafas, intonasi yang 7 oktav itu bisa turun sampai cuma 3 oktav. Kenapa nak? Aku gak suka sama ibu. Udah bener kan? Udah baik kan? Udah pantas gak? Iya. Kenapa nak? Ibu pergi terus ngurus anak-anak narkoba. Bener kan itu? Sudah benar, sudah baik, sudah pantas. Ya. Nah, kita apa yang kita lakukan? Istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung minta maaf. Ibu minta maaf ya nak. Gak usah juga bertahan. Nak, ketahuilah, ibu menyelamatkan anak bangsa. Itu makanya ibu dapat penghargaan dari presiden, kamu lihat toh? Gak usah gitu. Anak gak perlu itu. Bunda ini kerja untuk kamu bisa beli mainan, beli baju, sekolah. Bukan itu anak mau. Anak cuman mau melepaskan emosinya dan ibunya segera minta maaf aja. Ibu minta maaf ya nak. Kalimatnya itu, Umi minta maaf, ayah minta maaf. Selama ini kita sudah begitu, cuman maafin ibu ya nak, maafin Umi ya. Nah itu beda loh. Secara neurolinguistik program ilmu otak beda. Yang ditegur siapa? Yang keliru siapa sebetulnya? Ibu kan? Jadi ibu yang minta maaf. Anak mau maafin sekarang, nanti malam, besok atau minggu depan, itu hak dia. Tapi kalau maafin ibu ya nak, maafin, kita nyuruh. Bu Aisyah, itu apa nggak nginjek-nginjek malah tuh anak kayak gitu tuh? Enggak bu. Anak belajar karena dia sudah tenang, otaknya terbuka, tersimpan di memorinya. Apa yang dia pelajari? Ibuku saja pada saat dia punya kekhilafan, dia minta maaf. Itu dia pelajari. Maka dia juga pada satu saat punya kekhilafan, dia langsung otomatis minta maaf. Itu yang diambil pelajarannya sama anak. Ya, nggak usah merasa juga, nih nanti nih ya kebangetan ya, nih nanti nggak usah kayak gitu. Gitu. Paham sampai sini ya? Jadi kritis saat berpendapat benar. Tapi yang mau apa yang dibimbing? Caranya yang baik dan pantas. Benar, baik, pantas. Itu 3 tuh. Sudah Bu Aisyah, saya udah ajarin dia berapa kali bu? 1 kali lah. Nggak bisa bu. Otak ini perlu murojaah, perlu diulang-ulang. Bahkan dengan variasi berulang-ulang. Kadang mungkin bukan kita yang bilang begitu, bapak ibu guru yang bilang, nak, kamu kalau ngomong sama orang tua yang benar, baik dan pantas, itulah proses namanya pembimbing, pendampingan. Kenapa? Otak manusia lebar, banyak neuronnya, tidak seperti otak binatang. Binatang ya, bebek lahir ditendang ibunya masuk danau udah bisa berenang. Otak manusia itu perlu lama pembimbingannya karena otaknya besar ya. Sampai sini bisa sepakat dulu ya bu? Nah gitu. Tapi juga jangan dibungkam anak-anak ini. Durhaka. Dan juga kayak gitu. Ya, nggak bisa kamu ngomong gitu, nggak boleh ngomong gitu, nggak bisa juga gitu. Karena nanti kalau emosi dia terpendam, suatu ketika pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, itu nanti jalan keluarnya salah. Ya narkoba, ya LGBT, ya tawuran, ya judi. Karena dia tidak diberikan pelepasan emosi dengan dia berani bicara benar, baik dan pantas seperti itu. Ya. Guru-guru sekarang itu yang diinginkan oleh anak tuh adalah guru yang apa?
yang bersahabat. Bukan orang tua ya, guru yang diinginkan. Anak murid sekarang jarang tanya konten belajarnya, cuman pertama aja, ya, Pak Guru, ini jalannya fisika percepatan wus ini gimana sih, gitu kan? Gurunya jelaskan, tuh kan, aku udah ngomong gitu sama ibu aku, cuman ibu aku emang so tahu sih Pak Guru. Jadi dia selalu yang dia mau curhat adalah kondisi mentalnya karena perangai kita orang tuanya. Itulah tadi guru sekarang menerima curhat, menerima pertanyaan, bukan pertanyaan konten pelajaran, tetapi apa? Mental health. Nggak boleh juga guru bilang, nggak ada kaitannya dengan pelajaran fisika ini. Nggak bisa. Karena anak ini udah ngerti jalannya, cuman penuh di benaknya karena ibunya ngeyel, caranya nggak kayak gitu. Itu yang nanti membuat ya dia punya otak akal terblokir. Sampai sini bisa paham ya Bu? Yang diminta anak sekarang. Kemudian apa lagi? Gemar berinovasi. Kenapa? Dengan mudah lihat tutorial Bu. Jangankan anak, kita aja gitu. Yang tadinya yang seneng masak cuman berdasarkan resep-resep. Sekarang enak banget, nggak usah baca resep, taruh aja, ya, matikan, ambil tepung, nyalain lagi, ya, tambahkan gula, matikan, enak banget sekarang. Saya dulu waktu COVID, yang biasanya anak-anak potong rambutnya di barbershop, ini potong sendiri. Lihat apa? Tutorial. Asik sebetulnya. Jadi ini nih gaya belajarnya di era digital pada anak-anak generasi now. Ya, kita ulang ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus dilakukan pada anak-anak saat komunikasi? Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang unik. Komunikasi ini adalah sesuatu seni bicara. Satu, tapi apa tadi? Tenang. Supaya tenang itu tadi tambah ilmu. Sudah ada ilmu juga kadang di otak kita nih. Sudah ada ilmu, ya, tapi terblokir ilmu itu. Sudah ada ilmu, terblokir. Kenapa? Ini batang otak tegang. Coba pegang dulu Bu, yang di leher tuh. Di dalam itu ada batang otak. Itu tegang. Kalau batang otak tegang Bu, ilmu yang ada di depan terblokir sementara. Ibu belajar parenting dimanapun, oleh siapapun, ibu udah kumpulkan, bahkan tiap hari, ibu taklim tiap hari, baca Quran juga tiap hari, ya, itu berkumpul nanti di otak, di prefrontal di sini. Tapi pada saat yang batang otak, bagian leher tegang, ya, apa sih manifest tegang? Ngambek dan ngeyel, maka ilmu yang di otak terblokir sementara. Sehingga mungkin ada orang di tangga, ya, ngomongin kita, ih percuma ikut parenting terus. Ya, anaknya nakal dia marah juga. Sebetulnya nggak percuma, karena di akalnya sudah ada isinya. Hanya karena batang otak yang di leher tegang, maka tetap akan ada respon fight or flight, serang atau lari. Itu lagi makanya tadi dikatakan tenang. Bagaimana tenang? Tenang itu satu, rubah posisi, dua, olah nafas. Rasulullah SAW ajarkan kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, duduklah Bu dulu. Nggak usah misalnya, aduh apa jalan keluarnya ya, apa jalan keluarnya ya, duduk dulu, rubah posisi, duduk dulu. Olah nafas. Nafas biasa itu sudah membuat tenang, tetapi akan lebih tenang dengan ya zikrullah. Yang mana? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Keluar ya. Coba sekarang ibu-ibu teman-teman tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya, sekarang istighfar ya. Waktu istighfar dibalik, keluarkan karbon dioksidanya dulu. Setelah itu rasakan hidung tarik oksigen secara otomatis. Ayo, astaghfirullahalazim. Langsung ketarik gak oksigen tanpa harus ditarik? Nafas yang kita tarik dengan ya take the breath gitu ya, itu kurang lebih 3 liter. Tapi pada saat kita istighfar dulu, mengeluarkan karbon dioksida, nafas yang ditarik yang masuk 5 liter. Lebih banyak mana coba? Ya, maka bersyukur kita umat Islam senantiasa diajarkan teknik-teknik manajemen emosi sejak kita kecil. Oleh apa?
tuntunan ad-dinul Islam. Astagfirullahaladzim. Tapi tolong tambahkan untuk habis istighfar diem dulu. Jadi bukan disambung menyambung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti nggak sempat oksigen masuk. Itulah makanya kalau ibu istighfarnya kayak gitu, matanya mau keluar. Karena oksigen nggak masuk, karbon dioksida keluar semua, sampai mata-mata mau keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Biar masuk dulu, tenang. Astagfirullah. Berapa kali Bu Aisyah? Wah ini saya bilang tergantung keselnya sama siapa Bu. Kalau Bu Isa kalau sama anak 3 kali istighfar, duduk istighfar udah tenang, ilmu yang ada di sini teringat kembali. Oh memang begitu anak laki-laki, oh memang begitu anak perempuan yang sedang menstruasi, kita kasih tahu 1 kalimat dia jawab 20 kalimat. Oh memang begitu ini, oh itu ingat ilmunya. 3 kali istighfarnya Bu. Tapi kalau menghadapi marahnya sama suami 9 kali. Mana tuh suami ngeselin gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 9 kali baru teringat di otak. Oh suamiku jembatan surgaku. Bayangkan 9 kali. Saya nggak tahu bapak-bapak karena saya nggak pernah tanya suami saya, kalau kamu kesel sama siapa saya berapa kali kamu istighfar. Takutnya 13 kali. Lebih lama lagi dan lebih banyak lagi. Ngerti ya Bu?